Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Nur Laila Sari dari SMA Negeri 1 Tanah Grogot, Kabupaten Pasir. Saat ini, SMA Negeri 1 Tanah Grogot sedang melaksanakan penerapan kurikulum Merdeka Belajar dan penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam kesempatan ini, saya ingin membagikan pengalaman merencanakan dan menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu alternatif pembelajaran yang dapat digunakan untuk dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Diferensiasi dalam belajar diharapkan dapat membawa perubahan pada pembiasaan dan hasil belajar, karena peserta didik melakukan belajar dengan kehendak dan kemauan hati. Tahukah sahabat apa yang harus dilakukan agar sukses dalam mengajar, keberhasilan dalam membimbing anak menjadi juara kelas, atau pemberian reward-kah? Sahabat mungkin pernah atau sering memperhatikan peserta didik di dalam kelas yang kurang bersemangat, tidak konsentrasi, dan terlihat cemas. Bahkan, kondisi itu terbawa peserta didik sampai pulang ke rumah. Peserta didik merasa stres dan tertekan dalam menyelesaikan tugas belajarnya. Melihat situasi seperti itu, sahabat pasti berpikir, apakah kita sudah sukses memberikan pembelajaran? Untuk kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan praktik baik yang telah saya lakukan bersama peserta didik saya di kelas 11C SMA Negeri 1 Tanah Grogot untuk tahun ajaran 2023 sampai 2024. Awalnya, dalam mengajar, saya tidak begitu melibatkan makna keberagaman. Dalam artian, saya melakukan pembelajaran masih belum sepenuhnya berpihak pada peserta didik. Sampai akhirnya saya tersadar akan makna ini. Diferensiasi dalam pembelajaran perlu dilakukan. Dan sekaranglah saatnya perubahan itu untuk dilaksanakan. Sama seperti di sekolah-sekolah lain, keberagaman karakter peserta didik tentu juga ditemukan di sekolah kami, SMA Negeri 1 Tanah Grogot. Untuk itu, penting di dalam praktiknya untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dan agar dapat mengimplementasikan pembelajaran ini, maka saya mengawali dengan melakukan identifikasi kebutuhan belajar dari peserta didik. Dalam hal ini, saya menggunakan asesmen diagnostik. Asesmen ini selain mengedepankan soal-soal kognitif yang berhubungan dengan mekanisme transport membran, juga dengan tujuan untuk menggali minat, bakat, dan gaya belajar peserta didik. Dari hasil survei yang disempurnakan dengan berkoordinasi dengan guru bimbingan dan konseling, saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbagi ke dalam dua kriteria, yaitu soal kognitif dan soal non-kognitif. Keseluruhan rangkaian soal-soal ini dimaksudkan untuk mengetahui kesiapan, minat, bakat, dan gaya belajar peserta didik. Asesmen diagnostik ini dilakukan secara digital dengan menggunakan format soal dalam aplikasi Google Form, di mana hasilnya menunjukkan bahwa sebanyak 10,7% peserta didik mengetahui konsep materi yang akan diajarkan. Selanjutnya,
sebanyak 67,9% menjawab dengan ragu-ragu. Dan sisanya untuk jawaban tidak sebesar 21,4%. Menjawab tidak mengetahui. Sementara itu, alhamdulillah, ketertarikan peserta didik pada materi ini mencapai 78,6%. Berbanding dengan hanya 21,4% saja yang menjawab ragu-ragu dan 0% yang menjawab tidak berminat. Kajian selanjutnya melibatkan 3 macam gaya belajar. Diperoleh hasil yang memilih media video sebanyak 10,7%, yang memilih penjelasan secara langsung dari guru sebanyak 10,7%, dan ada juga peserta didik yang terbanyak barangkali ini memilih untuk melakukan praktikum sebanyak 78,6%. Sehingga berdasarkan asesmen diagnostik ini, saya kemudian mengelompokkan peserta didik ke dalam 6 kelompok, yaitu untuk masing-masing gaya belajar akan diwakili oleh 2 kelompok. Meski tidak berimbang secara jumlah, kelompok pembelajaran pertama yaitu belajar dengan bantuan media video, kelompok kedua dengan penjelasan langsung dari guru, dan kelompok terakhir, kelompok yang melakukan praktikum atau percobaan secara langsung. Dalam sesi presentasi kelompok, baik audio, video maupun kinestetik, ketiganya berlomba untuk menampilkan hasil kerja yang terbaik. Dalam sesi presentasi, dengan memaparkan hasil kerja mereka di depan kelas, sedangkan kelompok yang lain menyimak serta memberikan tanggapan. Dalam sesi tanya jawab, dipersilahkan kepada peserta didik lain untuk menanggapi atau juga bisa menyampaikan pertanyaan perihal apa yang telah mereka kerjakan atau hasil kerja daripada kelompok. Sementara itu, ketika proses presentasi berlangsung, guru akan melakukan asesmen untuk menilai proses presentasi yang telah dilakukan oleh murid. Pada sesi akhir pembelajaran, saya mengajak peserta didik melalui perwakilan untuk melakukan refleksi. Refleksi ini juga dimaksudkan untuk proses diagnostik selanjutnya, sehingga guru mendapat gambaran terbaik dalam melakukan evaluasi di kemudian hari. Hasil refleksi ini saya simpan sebagai catatan dalam jurnal harian pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan pada materi biologi ini sebagai bentuk upaya untuk menanamkan kecintaan, terlepas dari seberapa banyak kuantitasnya, minimal saya memberikan pengalaman belajar yang benar-benar mereka inginkan. Dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah penting bagaimana kita untuk bisa mengakomodir kebutuhan belajar murid-murid kita. Dari sesuai dengan kebutuhan belajarnya, kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid adalah sangat menentukan bagaimana mereka dapat menyerap semua materi pembelajaran yang kita berikan. Jadilah guru yang selalu dapat berprestasi dan melakukan hal yang terbaik serta berpihak kepada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.